Majelis Hakim memasuki ruangan tadi dimohon. Tadi dipersilakan. Kita mulai ya. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa H. Muhammad Osman alias Muhammad YC dibuka dan dinyatakan dibuka. Sehat, saudara terdakwa. Izin yang mulia, saya secara pemeriksaan sehat, tapi saya masih merasakan sakit batu ginjal. Untuk kelancaran persidangan yang terhormat ini, saya secara pribadi memohon agar ada tindak lanjut dokter entah dilaksanakan apa, karena saya juga perlu sehat dulu. Terima kasih yang mulia, itu permohonan. Tapi dari hasil pemeriksaan dokter sudah dicek. Jadi yang mulia, berdasarkan surat keterangan dari Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis nomor 45/2022 tanggal 17 Maret 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada yang bersangkutan ini tidak ditemukan penyebab berat dan dinyatakan dapat mengikuti persidangan. Demikian. Berarti kita lanjutkan ya persidangan ini dengan acara praktek ya dari jaksa penuntut umum. Siap untuk dibacakan? Siap, Majelis. Mau dibagikan terlebih dahulu atau bagaimana? Untuk sementara di tangan kami mana tahu ada kami dari keluarga. Sebelum dibacakan, saya sampaikan bahwa anggota satu masih menjalani fit and proper test karena ini physical assessment hari ini wawancara. Dan anggota dua kami sedang menjalani itu karena orang tuanya tuanya gajian, jadi dan silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada jaksa penuntut umum dalam membacakan Jawaban pledoi secara rinci. 1. Dalam pledoi terdakwa dari halaman 1 sampai dengan halaman 2 pada pokoknya terdakwa menyampaikan kata-kata pendahuluan berdasarkan keyakinan pribadi terdakwa. Oleh karena itu hanya merupakan kata manis dari terdakwa, maka kami penuntut umum tidak akan menanggapinya. 2. Dalam pledoi terdakwa halaman 3 pada pokoknya terdakwa menyampaikan apa yang disampaikan terdakwa dalam video-video ada buku dan ada ayatnya. Terdakwa hanya membaca ayat dan terjemahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapinya sebagai hal tersebut adalah pernyataan bohong dan sekali lagi bohong yang kembali diucapkan terdakwa secara terus-menerus, bahkan hingga pada saat pembelaan di persidangan. Apakah terdakwa tidak pernah merasa menyesal untuk berkata bohong? Sudah jelas dan menjadi fakta persidangan pada saat agenda pemeriksaan terdakwa, majelis hakim dan penuntut umum menanyakan kepada terdakwa apakah pada saat pembuatan video terdakwa membuat skrip
atau konsep terlebih dahulu? Terdakwa menjawab, tidak. Video tersebut dibuat tanpa skrip atau konsep. Dan pada saat ditanyakan, terjemahan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang disampaikan terdakwa dalam videonya, terdakwa kutip atau ambil dari mana? Terdakwa kembali menjawab di persidangan, membaca dari internet menggunakan pencarian peramban Google Chrome. Namun entah dari mana tiba-tiba di dalam pledoinya terdakwa mengatakan apa yang disampaikan terdakwa di dalam videonya tersebut ada bukunya dan hanya membaca ayat serta terjemahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jelas, pledoi terdakwa tersebut tampak sama sekali tidak pernah menyesal akan perbuatan bohongnya selama ini dan terus dilanjutkannya tanpa merasa bersalah, berdosa atas perkataan bohongnya tersebut. 3. Dalam pledoi terdakwa pada halaman 4 menyampaikan bahwa membuat video YouTube terkait konten-konten yang disampaikannya selama ini hanyalah untuk menanggapi penyampaian Abdul Somad beberapa tahun yang lalu di saat sedang melakukan ceramah agama di depan umatnya, di mana disebut disalib itu ada jin kafir. Dalil atau tanggapan terdakwa tersebut hanyalah bersifat mencari alat pembenar atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapinya sebagai itu. Apabila dalil yang mendasari tanggapan terdakwa dikarenakan ceramah Ustadz Abdul Somad adalah merupakan alasan pembenar atas perbuatan terdakwa, maka jika dalil itu digunakan seharusnya terdakwa terlebih dahulu mencermati sebab musabab ceramah itu disampaikan oleh Abdul Somad. Pertama, telah terklarifikasi secara terbuka untuk umum bahwa ungkapan Abdul Somad tersebut terjadi seketika dan tidak dikhususkan untuk membahas topik sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa. Tetapi dikarenakan adanya pertanyaan dari salah satu jamaahnya dan jawaban yang disampaikan Ustaz Abdul Somad itu dilakukan secara tertutup. Jika dilihat kembali video Abdul Somad pada channel YouTube dengan URL https dan Ustaz Abdul Somad berceramah di lingkungan seiman atau majelis. Abdul Somad mendapatkan pertanyaan dari jamaah yang menanyakan, apa sebabnya Ustaz kalau saya melihat salib menggigil hati saya? Lalu Abdul Somad dalam video tersebut menjelaskan mengenai patung salib, bukan mengenai orang yang disalib dalam keyakinan umat Kristen. Dalam keyakinan umat Islam, berdasarkan hadis Nabi, sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah dan masjid jika di dalamnya ada patung. Patung adalah tempat tinggal jin. Sehingga yang disampaikan oleh Abdul Somad dalam video tersebut adalah terkait patung salib dalam keyakinan umat Islam. Namun dengan sengaja terdakwa memotong video tersebut seolah-olah Abdul Somad mengatakan orang yang disalib adalah jin kafir. Ini juga merupakan ucapan bohong terdakwa dengan memotong dan mengubah maksud ucapan orang lain sehingga membuat kesan bahwa perbuatan pidana terdakwa didasari oleh perbuatan orang lain dan bukan sebagaimana konten-konten yang dilakukan terdakwa pada video YouTube-nya, di mana dengan sengaja dan penuh persiapan konten-konten tersebut disampaikan secara terbuka untuk umum, lalu disiarkan ke seluruh wilayah Nusantara dan kemungkinan terbesar tersebar ke seluruh dunia melalui channel YouTube Muhammad Keci miliknya tersebut. Selama terdakwa menyiarkan ratusan konten-konten tersebut, hampir seluruhnya berisikan kritik dan menjelek-jelekan agama Islam dengan menggunakan Al-Quran beserta hadisnya. Lalu terdakwa menafsirkan sesuka hatinya dengan cara memelitir dan kalau berkata jujur, maka penasihat hukum dan terdakwa tidak perlu menggunakan Al-Quran dan hadis kitabnya umat Islam dalam membela diri sebagai alat pembenar. Bahwa penasihat hukum terdakwa dalam suatu perkara menyatakan terdakwa dalam membuat pelayanan video YouTube berisi ceramah-ceramah dan atau khotbah adalah kehendak pemerintah. Sebab sudah bukan rahasia bahwa terhitung sejak pandemi COVID-19 menerpa dunia khususnya Indonesia, maka pemerintah telah melarang peribadatan secara langsung dan tatap muka atau offline. Akibatnya guna memenuhi keinginan atau perintah dari pemerintah dan pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah yang mewajibkan peribadatan secara online dengan menerapkan PSBB dan PPKM, maka terdakwa
pada tanggal 17 Juli 2020 belajar membuat pelayanan ceramah melalui YouTube. Kami tidak sependapat dengan pernyataan penasihat hukum terdakwa tersebut karena bertolak belakang sebagaimana yang diperbuat oleh terdakwa pada video-video di channel YouTube-nya tersebut. Bukan untuk melayani umat Kristen untuk beribadah secara online sebagaimana tuntunan kitab Injilnya. Akan tetapi yang dilakukan terdakwa pada channel YouTube-nya tersebut bertolak belakang dengan kenyataan, di mana dia menyampaikan ke publik dengan kata-kata bohong yang bersumber dari kitab Al-Quran serta hadis yang diblokir dan hanya dikutip sepotong-sepotong, lalu diberitakan melalui channel YouTube miliknya lebih dari ratusan kali yang mengakibatkan keonaran di kalangan rakyat. 4. Dalam pledoi terdakwa halaman 5 sampai dengan halaman 8, pada pokoknya terdakwa menyampaikan cerita-cerita dan unek-unek yang dialami terdakwa yang sama sekali tidak menyentuh pokok perkara, juga merupakan ranah pembelaan atau pledoi, tetapi merupakan ranah pra peradilan yang telah mempunyai putusan pengadilan. Bahwa segala tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Menurut kami, dalil tersebut hanyalah merupakan unek-unek dan keluh kesah terdakwa, bukan bagian dari pembuktian tindak pidana yang sedang dihadapinya, sehingga terhadap hal tersebut kami jaksa penuntut umum tidak akan menanggapinya. Izin melanjutkan yang mulia saya. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. 2. Pledoi dari penasihat hukum terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad Kece alias Muhammad Kace alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet. 1. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa halaman 5 sampai dengan halaman 17 pada pokoknya menyampaikan pengulangan terhadap surat dakwaan penuntut umum, keberatan atau eksepsi terdakwa atau penasihat hukum, putusan selah majelis hakim Pengadilan Negeri Ciamis, dan tuntutan penuntut umum. Atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut, bahwa penasihat hukum dengan jam terbangnya yang relatif banyak dalam menangani perkara pidana tentu sangat memahami teori hukum acara pidana terkait dengan klasifikasi substansi materi dalam gugatan pra peradilan, dalam eksepsi maupun dalam pembelaan atau pledoi, sehingga penasihat hukum seharusnya tahu pada tahap-tahap mana diajukan gugatan pra peradilan, eksepsi maupun pledoi. Namun dalam perkara ini sepertinya penasihat hukum kurang siap dan kebingungan atas substansi pembelaan yang harus diajukan dalam tahap pembelaan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Lalu karena kebingungannya, penasihat hukum kemudian mencampur adukan ranah materi pra peradilan, eksepsi ke ranah pledoinya. Tentu langkah-langkah yang ditempuh penasihat hukum terdakwa tersebut adalah langkah-langkah yang keliru. Bahwa oleh karena apa yang disajikan penasihat hukum tersebut merupakan pengulangan dari penasihat hukum terdakwa kitab Injilnya, akan tetapi yang dilakukan terdakwa pada channel YouTube-nya tersebut bertolak belakang dengan kenyataan, di mana dia menyampaikan ke publik dengan kata-kata bohong yang bersumber dari kitab Al-Quran serta hadis yang diblokir dan hanya dikutip sepotong-sepotong, lalu diberitakan melalui channel YouTube miliknya lebih dari ratusan kali yang mengakibatkan keonaran di kalangan rakyat. 4. Dalam pledoi terdakwa halaman 5 sampai dengan halaman 8, pada pokoknya terdakwa menyampaikan cerita-cerita dan unek-unek yang dialami terdakwa yang sama sekali tidak menyentuh pokok perkara, juga merupakan ranah pembelaan atau pledoi, tetapi merupakan ranah pra peradilan yang telah mempunyai putusan pengadilan. Bahwa segala tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Menurut kami, dalil tersebut hanyalah merupakan unek-unek dan keluh kesah terdakwa, bukan bagian dari pembuktian tindak pidana yang sedang dihadapinya, sehingga terhadap hal tersebut kami jaksa penuntut umum tidak akan menanggapinya. Izin melanjutkan yang mulia saya. Majelis Hakim yang terhormat, penasihat hukum yang terhormat,
dan pengunjung sidang yang kami hormati. 2. Pledoi dari penasihat hukum terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad Kece alias Muhammad Kace alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet. 1. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa halaman 5 sampai dengan halaman 17 pada pokoknya menyampaikan pengulangan terhadap surat dakwaan penuntut umum, keberatan atau eksepsi terdakwa atau penasihat hukum, putusan selah majelis hakim Pengadilan Negeri Ciamis dan tuntutan penuntut umum. Atas dalil tersebut, kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut, bahwa penasihat hukum dengan jam terbangnya yang relatif banyak dalam menangani perkara pidana tentu sangat memahami teori hukum acara pidana terkait dengan klasifikasi substansi materi dalam gugatan pra-peradilan, dalam eksepsi maupun dalam pembelaan atau pledoi, sehingga penasihat hukum seharusnya tahu pada tahap-tahap mana diajukan gugatan pra-peradilan, eksepsi maupun pledoi. Namun dalam perkara ini, sepertinya penasihat hukum kurang siap dan kebingungan atas substansi pembelaan yang harus diajukan dalam tahap pembelaan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Lalu, karena kebingungannya, penasihat hukum kemudian mencampur adukan ranah materi pra-peradilan, eksepsi ke ranah pledoinya. Tentu langkah-langkah yang ditempuh penasihat hukum terdakwa tersebut adalah langkah-langkah yang keliru. Bahwa oleh karena apa yang disajikan penasihat hukum tersebut merupakan pengulangan dari agenda persidangan yang telah kita lalui dan telah pula diputus dan berkekuatan hukum tetap, maka kami tidak lagi menanggapinya. 2. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa halaman 17 sampai dengan halaman 152 pada pokoknya menyampaikan keterangan saksi acak, saksi adecat, ahli acak, dan ahli adecat yang telah dihadirkan selama proses persidangan. Atas dalil tersebut, kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut, bahwa dalam pledoinya penasihat hukum terdakwa telah menguraikan keterangan saksi-saksi, namun semua keterangan saksi tersebut telah ditambah, dibukui dengan narasi yang tidak sesuai dengan fakta di dalam persidangan, sebagaimana hasil rekaman yang ada pada jaksa penuntut umum. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut. Mengenai saksi tidak mengetahui tentang surah 72 Al-Jin ayat 19, saksi tidak mengetahui tentang surah 19 Maryam ayat 1, saksi tidak mengetahui tentang surat 19 Maryam ayat 33, saksi tidak mengetahui tentang surat 19 Maryam ayat 33, saksi tidak mengetahui tentang surat 3 Al-Insan ayat 45. Sedangkan saksi Faris Hafifatullah, Buat Fadilah Husain, Gatot Purwanto, Usuf Ruhyat, Asep Saifuddin, Kiai Haji Otto Aminuddin, Kiai Haji Komarudin, Miftahuddin, Fahmi Aminuddin, Dede Husnaini, Dahlan Sajadi tidak pernah menjelaskan dan menerangkan di depan persidangan sebagaimana dalam pledoi penasihat hukum. Namun, para saksi tersebut menerangkan bahwa mengetahui ayat-ayat di atas, akan tetapi tidak kapasitasnya mereka menanggapi atau menerangkan kepada penasihat hukum. Dan para saksi tersebut menjawab, silahkan tanya pada ahlinya. Mengingat saksi yang dihadirkan sekalipun mereka mengerti, namun para saksi tidak mau berbuat dosa untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis yang belum tentu tafsiran para saksi itu benar, maka dari sekian saksi yang menolak menjawab pertanyaan penasihat hukum tersebut adalah wajar karena mereka bukan ahlinya. Dalam pledoinya, penasihat hukum menyebutkan saksi memohon maaf kepada ketiga tokoh Islam yaitu Kiai Haji Otto Aminuddin, Kiai Haji Kolil, dan Kiai Haji Aim Zainuddin. Hal ini juga menunjukkan copy paste dan kemalasan penasihat hukum. Bukan saksi yang memohon maaf, tetapi terdakwa memang ada meminta maaf, namun tidak tulus dengan berkata keberatan atas sebagian keterangan saksi-saksi ini, sehingga saksi-saksi tersebut mencabut penerimaan maaf ini. Terlebih lagi,
dalam hal ini penasihat hukum sangat mengada-ngada dan bohong di dalam pledoinya, karena jelas di depan persidangan yang mulai ini, pada saat pemeriksaan ketiga saksi tersebut, di mana terdakwa pada awalnya ada meminta maaf di depan persidangan, namun di akhir persidangan para saksi mencabut maaf dari terdakwa karena terdakwa tidak ikhlas dan tidak mengakui kesalahannya. Bahkan di depan majelis hakim, para saksi tersebut jelas-jelas meminta kepada majelis hakim yang mulia untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada diri terdakwa. Selain dari itu, ketiga saksi tersebut sangat berkeberatan dengan pledoi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang menyampaikan bahwa mereka memberikan maaf kepada terdakwa. Oleh karena itu, jika penasihat hukum tidak yakin dengan pencabutan maaf terdakwa, mereka bertiga siap dihadirkan kembali ke depan persidangan untuk menjelaskan mengenai kata-kata maaf. Saksi mengetahui bahwa ada kitab karangan Ibnu Katsir berjudul Ahmad Rasul tentang ciri-ciri Nabi Muhammad, dan terdakwa pada saat menyampaikan ciri-ciri Nabi Muhammad memiliki kepala besar, berbadan buku, menggunakan referensi dari kitab Ibnu Katsir judul Samail Rasul, Kiai Haji Otong, Kiai Haji Kol, dan Kiai Haji Aisyemudin. Hal ini juga disampaikan secara manipulatif dalam pledoi penasihat hukum terdakwa, karena ketiga saksi ini ditujukan oleh penasihat hukum buku kitab karangan Ibnu Katsir berjudul Samail Rasul tentang ciri-ciri Nabi Muhammad. Saksi-saksi ini menyampaikan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam videonya. Contohnya, berbeda antara menoleh dan berbelok. Saksi mengatakan secara pribadi bersama para kiai sudah memaafkan perbuatan terdakwa MKC. Saksi belum mengetahui tentang buku kitab Samail Rasul, ciri karakter tanda kenabian mukjizat Rasul Ibnu Katsir Pustaka Azam, khususnya dari halaman 51 sampai dengan halaman 85. Terdapat kurang lebih 35 hadis yang membaca ciri karakter tanda kenabian mukjizat Rasul Muhammad. Bebas diperjualbelikan dengan harga sebesar Rp305.000. Ada di toko buku besar dan perpustakaan serta dilindungi oleh undang-undang RI. Kiai Haji, transaksi Kiai Haji Otong, Kiai Haji Kol, dan Kiai Haji Aisyemudin. Saksi membenarkan bahwa benar ada pembicaraan antara Ustadz Iket dengan terdakwa ketika bertanya kepada Ustadz Iket bagaimana caranya bertemu Allah. Lalu Ustadz Iket yang mengatakan pada terdakwa, apabila mau bertemu dengan Allah, naik ke atas pohon kelapa dan jatuhkan kepalamu ke bawah, nanti ketemu sama Allah. Saksi ini tidak pernah memberikan keterangan seperti ini. Nampak sekali penasihat hukum terdakwa copy paste dan hanya ingin membuat jumlah halaman pledoi yang banyak dan seolah-olah menjadi berbobot. Saksi menegaskan bahwa perbuatan terdakwa mengucapkan salam Alhamdulillah Yesus, Warahmatullahi Yesus, dan Bismi Yesus tidak menimbulkan kebencian kepada para saksi. Saksi menerangkan bahwa dua kalimat syahadat bukan merupakan satu ayat dalam Al-Quran. Saksi menyatakan perbuatan terdakwa yang menyanyikan Al-Quran dan Alkitab tidak menimbulkan kebencian. Saksi Kiai Haji Komarudin Miftahudin Fahmi Aminuddin Sulaiman Mariadi Atadiono Nurti Dedesnani Dalam Sajali Mumu Mujahid Susni Mubarak. Para saksi ini tidak ada transaksi seperti ini. Sekali lagi, penasihat hukum terdakwa menyampaikan kalimat dan kata-kata bohong hanya untuk menenangkan kliennya, yaitu terdakwa, namun asal bunyi dan tidak berdasar. Terdakwa menolak dan menyatakan keberatan atas transaksi ini sebab terdakwa MKC tidak berniat menista atau menodai agama manapun. Ini juga bohong karena terdakwa tidak pernah menolak, hanya menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Ada yang sebagian benar dan sebagian tidak benar menurut terdakwa dan bukan ditolak seluruhnya. Saksi mengetahui tentang pengambilan barang bukti sebanyak 22 dari rumah kontrakan terdakwa MKC secara tidak sah berhukum pada tanggal 23 Agustus 2021 dan membenarkan bahwa tidak ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung Bali. Saksi membenarkan tentang penangkapan dan atau penculikan pada tanggal 24 Agustus 2021 tanpa disertai surat perintah penangkapan. Saksi mengetahui pendeta Jibni, pendeta Roma dan saksi pendeta IKD, namun saksi tidak paham mengapa keterangan ketiga saksi pendeta tersebut hilang dari BAP. Berdasarkan transaksi saksi garis mana saksi Tubalus Muhammad Irfan Diwiana,
Saksi tidak pernah memberikan keterangan seperti ini. Yang ada adalah penasihat hukum terdakwa bertanya, apakah saksi mengetahui saksi pendeta Jimmy, saksi pendeta Roma, dan saksi pendeta IKD? Namun mengapa keterangan ketiga saksi pendeta tersebut hilang dari BAP? Yang dijawab di depan persidangan oleh saksi Sandi Karisma dan saksi Tubagus, tidak ada hal seperti itu. Jadi ini hanyalah hayalan, angan-angan, dan harapan penasihat hukum terdakwa belaka. Saksi menerangkan bahwa perbuatan KTP terdakwa LKJ telah sesuai prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Saksi Irma Agustini, hal ini bertentangan dengan keterangan saksi di depan persidangan yang menerangkan untuk merubah nama harus melalui penetapan pengadilan dan tidak bisa sesuka hati pemohon KTP karena ada ancaman pidana bagi pemohon yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen daripada dokumen kependudukan sesuai pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa penasihat hukum telah menguraikan transaksi acat, saksi adat, ahli acat dan ahli adat hanya berdasarkan versi dari penasihat hukum saja yang sengaja dipotong, hanya mengambil bagian-bagian tertentu dari fakta persidangan. Oleh karena itu, kami menolak keterangan saksi dan keterangan ahli sebagaimana dalam pledoi penasihat hukum terdakwa dan tetap pada keterangan saksi dan keterangan ahli yang ada dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Hal tersebut mengingat sebagaimana ketentuan UHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi atau ahli ialah apa yang saksi atau ahli nyatakan di sidang pengadilan. 3. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa halaman 152 sampai dengan halaman 249, pada pokoknya penasihat hukum telah menampilkan surat-surat yang diklaim sebagai barang bukti surat dengan kode bukti T1 sampai dengan T182. Terhadap seluruh surat-surat tersebut, kami penuntut umum bersikap menolak seluruhnya untuk dapat dinyatakan sebagai barang bukti dengan pertimbangan bahwa surat-surat tersebut tidak pernah diperlihatkan dan dimintakan oleh penasihat hukum kepada majelis hakim untuk dijadikan sebagai barang bukti di persidangan. Dan seharusnya jika ada dimintakan sebagai barang bukti, maka penuntut umum juga akan diberikan salinannya oleh penasihat hukum. Dan hingga saat ini kami merasa tidak pernah melihat apalagi menerima surat-surat dengan kode T1 sampai dengan kode T182 tersebut di persidangan. Sangat disayangkan penasihat hukum telah melakukan tindakan-tindakan manipulatif, mengada-ada, dan tidak profesional, menyajikan data-data bohong seolah-olah benar merupakan barang bukti surat yang sah dan meyakinkan di persidangan. Perbuatan seperti ini sangatlah tidak fair, menghalalkan segala cara dan menunjukkan adanya kegalauan dan kepanikan penasihat hukum dalam membantah bukti-bukti kuat yang telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, kami meminta kepada majelis hakim untuk menolak dan menyampingkan seluruh barang bukti manipulatif yang tidak bernilai tersebut sebagai barang bukti yang sah dan diyakinkan di persidangan. Izin melanjutkan. Nomor 4. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa halaman 249 sampai dengan halaman 254, pada pokoknya penasihat hukum menyampaikan mengenai keterangan terdakwa yang juga merupakan versi penasihat hukum sendiri, bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Oleh karena uraian keterangan terdakwa yang disampaikan penasihat hukum dalam pledoinya hanyalah versi dari penasihat hukum yang sengaja dipotong dan hanya mengambil bagian-bagian tertentu dari fakta persidangan. Oleh karena itu, kami menolak keterangan terdakwa sebagaimana dalam pledoi penasihat hukum terdakwa dan tetap pada keterangan terdakwa yang ada dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. 5. Dalam pledoi penasihat hukum halaman 256 sampai dengan 265, penasihat hukum terdakwa menyampaikan pada pokoknya terkait masalah penangkapan, penahanan, dan lain sebagainya yang tidak termasuk dalam pokok perkara, bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Terkait hal tersebut menurut kami
Penasihat hukum telah salah kamar karena hal tersebut bukan termasuk ke dalam ranah pembelaan atau pledoi, tetapi termasuk ke dalam ranah pra-peradilan, dan hal tersebut juga telah ada putusan peradilannya. Jadi tidak elok kiranya penasihat hukum kembali mengulang-ulang sesuatu yang sudah ada putusannya dari majelis hakim. Nah, dalam pledoi penasihat hukum terdakwa halaman 265 sampai dengan halaman 271 pada pokoknya, penasihat hukum menyampaikan bahwa tidak benar tersangka atau terdakwa MKC telah melakukan sebanyak 100 kebohongan sesuai tuntutan jaksa penuntut umum, bahwa yang benar tersangka atau terdakwa MKC telah membaca dan atau mengutip dengan benar ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan kitab kuning atau fikih serta buku atau artikel semisal buku kitab Sama'il Al-Rasul, ciri karakter tanda kenabian mukjizat Rasul Ibnu Katsir, pustaka ajar, semisal dalam 7 video yang disangkakan oleh penyidik Cyber Polri dan atau didakwakan dan atau dituntut oleh jaksa penuntut umum, dan tidak benar juga bahwa terdakwa MKC telah menafsirkan Al-Quran, hadis, fikih, dan atau kitab kuning atau kitab guntur, bahwa yang benar adalah terdakwa MKC hanya membaca surat Al-Quran dalam bahasa Arab, alih bahasa atau terjemahan bahasa Indonesia, dan atau membaca tafsir ringkas Kemenak RI. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut, bahwa kami sangat tidak sependapat dan menolak seluruh dalil-dalil pembelaan penasihat hukum pada poin 20 halaman 265 tersebut di atas, karena dalil yang disampaikan bersifat manipulatif dan bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan. Bahwa dalam faktanya terdakwa bukan hanya sekedar membaca dan atau mengutip dengan benar ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan kitab kuning atau fikih serta buku atau artikel semisal buku kitab Sama'il Ar-Rasul, ciri karakter tanda kenabian mukjizat Rasul Ibnu Katsir, pustaka ajar saja, melainkan juga telah memberikan pemaknaan dan pemahaman dengan persepsi yang keliru dan tidak berdasar baik terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan kitab kuning, sehingga menerbitkan kurang lebih sebanyak 100 poin kebohongan yang pada pokoknya dapat kami jawab sebagai berikut. A. Terkait dengan perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa kitab kuning membingungkan umat adalah merupakan perkataan yang tidak benar dan tidak berdasar. Karena kitab kuning tidak ada yang membingungkan umat, justru kitab kuning ditulis dan dibuat oleh ulama Islam, seperti halnya karya Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai bahan ajaran bagi para santri di pondok-pondok pesantren untuk memandu dan mempermudah dalam memahami ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga apabila terdakwa merasa bingung terhadap kitab kuning, maka dapat diyakini bahwa terdakwa belum sampai ilmu dan keilmuannya untuk membaca kitab kuning tersebut. B. Terkait dengan penyampaian surat 72 Al-Jin ayat 19, terdakwa bukan hanya sekedar mengutip dan membacakan ayat saja, melainkan juga sudah melakukan pemaknaan dan pemahaman dengan persepsi yang keliru dan tidak berdasar dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah jin, raja jin, dan nabi yang menyampaikan ajaran jin. Padahal pemahaman ayat tersebut apabila dibaca secara utuh mulai dari ayat pertama dan seterusnya tidak mempunyai pengertian yang demikian, melainkan alasan mengapa jin-jin itu berdesakan mengerumuni Nabi Muhammad SAW saat menjalankan ibadah sholat adalah dikarenakan jin-jin muslim tersebut takjub dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan karena Nabi Muhammad SAW adalah sebagai jin dan raja jin, sehingga jin-jin tersebut berdesakan mengerumuni Nabi Muhammad SAW. Perlu terdakwa dan penasihat hukum pahami serta ketahui bahwa konsep perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ajaran agama Islam bukan semata-mata hanya ditujukan kepada golongan manusia saja, melainkan juga ditujukan kepada golongan jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Oleh karenanya, jika memang Nabi Muhammad sebagai manusia dipersamakan dengan jin dan raja jin, lalu apa perbedaan antara manusia dengan jin itu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian tidak mampu dijawab oleh terdakwa. Padahal jelas kan
antara jin dan manusia sebagai hamba dan makhluk Allah adalah sangat berbeda sekali. C. Terkait dengan pembahasan terdakwa terhadap surah 19 Maryam ayat 71 yang artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan, menjadi dasar untuk mengeneralisir semua umat Islam mati pasti masuk neraka. Adalah sebuah penyimpulan yang tidak benar dan tidak berdasar, bahwa tujuan daripada ayat tersebut adalah untuk memperingatkan kepada orang-orang kafir dan kepada seluruh umat manusia agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika tidak bertakwa, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Dan siapa saja orang yang masuk dalam neraka, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang mengetahuinya. Sebagaimana surah 19 Maryam ayat 70 yang artinya, selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa sebagaimana dalam surah 19 Maryam yang artinya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Lalu kemana orang-orang yang bertakwa tersebut diselamatkan? Orang-orang yang bertakwa tersebut akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya, sebagaimana disebutkan dalam ayat 60 yang artinya, kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikit pun. Dengan merujuk pada ayat-ayat tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa konsep dalam menentukan apakah seseorang itu akan masuk surga atau neraka dalam ajaran agama Islam adalah melalui hisab atau perhitungan terlebih dahulu. D. Terkait dengan poin pembelaan penasihat hukum yang menjelaskan tentang kedudukan surat 19 Maryam ayat 33 yang artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Tidak akan kami jawab lebih lanjut karena tidak substansional dengan pokok perkara dan tidak ada hubungannya dengan perkataan bohong yang disampaikan terdakwa di dalam video-videonya tersebut. Terkait dengan pembahasan terdakwa terhadap surah 143 Al-Zukhruf ayat 36 yang artinya, dan barang siapa terbalik dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Faktanya, terdakwa dalam videonya bukan hanya sekedar mengutip dan membaca ayatnya saja, namun lebih dari itu, yaitu telah memberikan pemaknaan dan pemahaman yang keliru dan yang tidak berdasar dengan mengatakan Quran mereka ditemani setan. Jelas perkataan ini adalah merupakan suatu kebohongan. Karena maksud daripada ayat ini bukanlah Quran yang ditemani setan, melainkan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Maka akan dibiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disesatkan oleh setan dan menjadi teman karibnya. Terkait dengan pembahasan kedudukan surah 3 Al-Imran ayat 45 yang menyatakan bahwa, ingatlah, ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Tidak akan kami jawab lebih lanjut, dikarenakan tidak substansional dengan pokok perkara dan tidak ada hubungan dengan perkataan bohong yang disampaikan oleh terdakwa. G. Terkait dengan pembahasan kedudukan hadis 2002 jilid 3 nomor 152 yang menyatakan bahwa Muhammad berkata, nafsihi biyadihi Isa bin Maryam, artinya nafas hidupku ada di dalam Isa Al-Masih putra Maryam. Tidak akan kami jawab lebih lanjut, dikarenakan tidak substansional dengan pokok perkara dan tidak ada hubungan dengan perkataan bohong yang disampaikan oleh terdakwa. Terkait dengan hadis yang menerangkan ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW, dari fakta yang diperoleh di persidangan, ternyata terdakwa telah tidak jujur dalam mengutip dan membacakan hadis berdasarkan sumber aslinya, di mana hadis yang dikutip dan disampaikan dalam video tidak sama persis dengan bunyi hadis yang ada pada buku Kitab Syama'il Ar-Rasul yang menjadi sumber rujukan literatur hadis yang disampaikan. Etika hukum dalam mengutip suatu karya ilmiah dan hadis tentunya harus jujur
dan tidak boleh menambah atau mengurangi. Jika hal tersebut dilakukan, maka dianggap telah terjadi tindakan yang memalsukan data dalam proses pengutipan, dan apabila disebarkan akan menjadi suatu informasi yang tidak benar dan membohongi publik. Sebagai bahan pembanding, maka kami akan tuliskan mana hadis yang disampaikan dalam video dan mana hadis yang terdapat di dalam buku kitab Syama'il Ar-Rasul yang menggambarkan tentang ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW tersebut sebagai berikut. Bunyi hadis yang diberitakan terdakwa di dalam itu. Ternyata Muhammad itu kepalanya besar, matanya besar, alisnya tebal, jenggotnya lebat. Kalau jalan membungkuk seperti orang sedang menanjak. Itu ciri-ciri Muhammad. Kalau menengok, belok semua dengan badannya. Nah, itu ciri Muhammad. Ternyata itu jin. Sedangkan setelah membandingkannya dengan teks asli yang terdapat di dalam buku kitab Syama'il Ar-Rasul yang diklaim sebagai sumber literatur tersebut di depan persidangan, ditemukan perbedaan dari apa yang disampaikan oleh terdakwa dalam video YouTube-nya tersebut. Antara lain, dalam hadis yang disebutkan oleh terdakwa berbunyi, kalau jalan membungkuk, sedangkan dalam Syama'il Ar-Rasul ditulis, kalau berjalan badannya condong ke depan. Selain itu, dalam hadis yang disebutkan oleh terdakwa berbunyi, Muhammad kalau menengok belok semua dengan badannya, sedangkan dalam Syama'il Ar-Rasul ditulis menoleh. Perbedaan penulisan tersebut jelas dapat menimbulkan konotasi yang berbeda, dan apa yang disampaikan oleh terdakwa dapat berkonotasi negatif. Hal tersebut kemudian selaras dengan kesimpulan akhir yang disampaikan terdakwa di akhir kutipan hadis dengan mempersamakan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang jin dengan berkata, ternyata itu jin saudara, hehehe, terbongkar rahasia jin. Perbuatan terdakwa yang mempersamakan Nabi Muhammad SAW dengan golongan jin yang memiliki alam dan entitas yang berbeda menurut pandangan ajaran agama Islam tersebut adalah tidak benar dan merupakan suatu kebohongan. Terkait dengan poin pembelaan yang mendalilkan pengucapan kata Bismillah dalam nama Allah menjadi Bismi Yesus dalam nama Yesus, dan ucapan salam terdakwa warahmati Yesus dan Alhamdulillah Yesus adalah suatu hal yang diperbolehkan karena kata atau kalimat Bismillah telah ditemukan sekitar 13 abad sebelum lahirnya Islam dan atau 7 sampai 8 abad sebelum lahirnya Kristen 2022 tahun yang lalu. Bahwa kitab Ezra 5 disingkat Ezra 5 adalah pasal kelima kitab Ezra dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Terkait dengan dalil pembelaan tersebut, kami penuntut umum tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut. A. Pertama, terkait dengan ucapan Bismillah dalam nama Allah menjadi Bismi Yesus dalam nama Yesus. Menurut penasihat hukum berdasarkan kitab Ezra 5 ayat 1, kalimat atau kata Bismillah telah ditemukan dan diucapkan oleh bangsa Yahudi dan Arab yang menyatakan bahwa tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Iddo, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada dasarnya kami sependapat dan tidak mempermasalahkan terkait dengan Nabi Hagai dan Zakaria bin Iddo. Keduanya berbuat kepada orang-orang Yahudi dengan menyebut kalimat dalam nama Allah Israel. Karena justru inilah yang menjadi dalil rujukan yang kuat, adanya persamaan pemahaman konsep ketuhanan yang dibawa oleh nabi-nabi bangsa Yahudi dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu konsep agama monoteisme atau agama tauhid dalam satu rumpun agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasulnya. Bahwa agama tauhid adalah agama yang mengimani tentang keesaan Allah yang tidak dapat diserupakan atau dipersekutukan dengan apapun, apalagi hanya dengan makhluk ciptaannya. Dalam kitab Perjanjian Lama sangat banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keesaan Allah SWT antara lain di antaranya. 1. Samuel 15:29.
Yang mulia. Oh, kacanya haus mau minum, dahaga dia. Kace. Ini yang parah, ini yang dipermalukan si pengacaranya ini. Benar-benar di depan persidangan dipermalukan. Ya kita tunggu aja bagaimana ya tanggapan dari pengacaranya nanti di depan mungkin. Baru setelah itu vonis ya. Kalau dari majelis hakim. Oke, kita lanjutkan ya. Dalam kitab Perjanjian Lama sangat banyak ayat yang menjelaskan tentang keesaan Allah SWT. Antara lain katanya 1 Samuel 15:29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tahu menyesal. Hosea 12:19. Aku ini Allah, bukan manusia. Ulangan 4:35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ulangan 4:39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Ulangan 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Keluaran 3:15. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang-orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi nubuat yang dilakukan oleh Nabi Hagai dan Zakaria bin Iddo dengan menyebut dalam nama Allah pada surat Ezra 5 ayat 1. Maksudnya adalah hanya ditujukan semata-mata kepada Allah saja, bukan kepada Yesus. Karena dalam kitab Perjanjian Lama yang bersumber pada kitab Taurat tidak pernah menetapkan Yesus adalah sama dengan Allah sendiri. Jadi kami sangat tidak sependapat jika penyebutan dalam nama Allah, Bismillah, dapat diganti dengan penyebutan dalam nama Yesus, Bismi Yesus. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Sebab umat Islam sangat meyakini bahwa Yesus bukanlah sebagai Allah, melainkan hanya sebagai manusia kodrati yang diberi tugas sebagai nabi dan rasul oleh Allah SWT. Dan tidak ada satu ayat pun dalam kitab Perjanjian Lama yang bersumber dari Alkitab Ibrani yang ditulis sebelum Isa lahir menyebut Yesus adalah Allah. Di persidangan juga telah terungkap fakta bahwa penyebutan Bismi Yesus merupakan kreasi terdakwa sendiri yang entah dari mana terdakwa mendapatkan sumber rujukannya. Oleh karenanya perbuatan mengganti-ganti kata Bismillah dengan Bismi Yesus adalah suatu kebohongan, mengada-ngada, dan tergolong sebagai suatu perbuatan syirik dosa besar. Apalagi kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah merupakan bagian dari ayat Al-Quran yang ada di dalam surah Al-Fatihah ayat pertama. B. Kedua, terkait dengan ucapan syukur Alhamdulillah Yesus, itu hanya kreativitas terdakwa kami sesuai iman baru, yang tidak ada niat menodai agama apapun termasuk Islam, Kristen dan Katolik. Lagi pula bahasa dan agama termasuk budaya harus dibedakan, sebab bahasa dan budaya adalah berlaku universal. Tidak bisa diklaim misalnya bahasa Arab adalah bahasa Islam, dan atau bahasa Inggris adalah bahasa Kristen, dan atau bahasa Ibrani adalah bahasa Yudaisme, dan lain-lain. Baca keterangan ahli pendeta Dr. Henry. Sahabat, terkait dengan pembelaan ini, kami juga sangat tidak sependapat. Sebab pertama, kalimat Alhamdulillahirobbilalamin adalah merupakan ayat kedua surah Al-Fatihah. Kedua, juga merupakan salah satu rukun sholat dalam ajaran agama Islam, sehingga mengubah kalimat Alhamdulillahirobbilalamin menjadi Alhamdulillah Yesus Robbil Alamin
merupakan suatu kebohongan, melecehkan, dan bentuk perbuatan syirik yang merupakan dosa besar. C. Ketika terkait dengan perubahan ucapan salam dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjadi Assalamualaikum warahmatullahi Yesus adalah juga sebagai suatu kebohongan dan kesyirikan. Salam adalah doa yang hanya dibutuhkan bagi sesama muslim dan menjadi salah satu rukun sholat dalam ajaran agama Islam. J. Terkait dengan pembelaan penasihat hukum yang menyatakan tidak benar terdakwa NKC telah dipecat dari BPI yang kepala pendeta Dr. Insinyur Diko, bahwa yang benar pasca kami somasi terpurun secara hukum, pendeta Robianto Tenggala dan pendeta Royke telah mencabut keterangannya. Kami penuntut umum tidak sependapat dengan pembelaan tersebut karena pada faktanya berdasarkan keterangan saksi pendeta Robianto Tenggala dan pendeta Royke di persidangan terhadap terdakwa sudah dipecat dari keanggotaan BPI dan ada suratnya yang dilayangkan kepada majelis hakim terhadap kedua saksi tersebut tidak pernah mencabut keterangannya di luar persidangan. 7. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa halaman 271.21 pada pokoknya penasihat hukum menyampaikan bahwa tidak benar terdakwa NKC berbohong soal Labuan Haji, bahwa yang benar adalah terdakwa NKC pada tahun 1997 dan tahun 1998 ketika terdakwa NKC masih bekerja di Arab Saudi sebagai driver, terdakwa telah pergi naik haji pada musim haji sebanyak 2 kali, disaksikan oleh orang Indonesia yang kebetulan datang dari Indonesia naik haji. Hanya sayangnya yang bersangkutan karena sudah usia lanjut dan sakit-sakitan di daerah Jawa Tengah dan tidak bisa lagi hadir pagi, namun mengirimkan foto bersama kedua NKC ketika masih bengkak haji. Bahwa terkait dengan terdakwa NKC yang sudah tidak fokus lagi menjawab beberapa pertanyaan, jaksa penuntut majelis hakim dapat dipahami sebagai akibat terdakwa kelelahan ketika diperiksa dari pukul 9 sampai dengan pukul 22 malam. Sementara kesehatan terdakwa sudah lama terganggu, baik yang akurat, tinggi diabetes, hipertensi, dan tinggi bawah. Sebelum memberikan keterangan persidangan, penuntut umum selalu meminta dokter yang berkompeten untuk memeriksa kesehatan terdakwa, dan sesuai hasil pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa dinyatakan bahwa terdakwa tidak sehingga dakwaan dan juga tuntutan jaksa penuntut umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Terkait dengan poin pembelaan tersebut di atas, kami penuntut umum sangat tidak sependapat dengan pendapat penasihat hukum yang membenarkan perkataan terdakwa. Tidak ada ayatnya Nabi Muhammad dekat dengan Allah, hanya didasarkan pada tidak adanya redaksional kata dekat dalam surat-surat dan ayat-ayat yang ada di Al-Quran secara original teks dalam bahasa Arab. Dalam memahami maksud dan perkataan terdakwa tersebut tidak bisa diartikan dan dilihat hanya sebatas dari kutipan kalimat di atas, melainkan juga harus dibaca secara keseluruhan dari perkataan tuntutannya maksimal ya 10 tahun penjara. Pada video dengan judul Nabi yang dikerumunkan berdasarkan URL, HTTPS dan seterusnya menit 27.39 sampai dengan menit 30.37 per tanggal 30 Juni 2020 di channel YouTube Muhammad PC miliknya sebagaimana surat dakwaan penuntut umum. Munculnya pemaknaan kalimat oleh terdakwa dengan mengatakan tidak ada ayatnya Nabi Muhammad dekat dengan Allah adalah diawali dengan penafsiran terdakwa sendiri terhadap surat 72 Al-Jin ayat 19 yang artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengurubinya. Dari ayat tersebut kemudian terdakwa menyimpulkan dan menafsirkan secara keliru dan tidak berdasar sebagaimana dalam videonya yang
mengatakan, tuh, ayat ini dengan jelas mengatakan Muhammad itu dekat dengan para jin. Muhammad itu dekat dengan para jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dengan Allah. Yang dekat dengan Allah namanya Isa al-Masih ibnu Maryam. Berdasarkan rangkaian perkataan tersebut, jelas menandakan bahwa perkataan terdakwa tersebut lahir bukan didasarkan pada ada tidaknya redaksi nama dekat dalam surat-surat dan ayat-ayat yang ada di Al-Quran secara original teks dalam bahasa Arab, melainkan sebagai suatu bentuk kekurangan pengetahuan dan kekeliruan terdakwa dalam menafsirkan surat 72 Al-Jin ayat 19 yang mengatakan, saat Nabi Muhammad berdiri melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya, sehingga menjadi dasar terdakwa menyimpulkan bahwa Muhammad itu hanya dekat dengan jin dan tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Jelas, penyimpulan terdakwa di atas adalah tidak benar, tidak berdasar, bahkan cenderung menyesatkan. Sebab pemaknaan apakah Muhammad itu dekat dengan Allah atau tidak, jelas tidak hanya bisa disandarkan pada penafsiran yang keliru terhadap surat 72 Al-Jin ayat 19 tersebut, dan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran juga tidak bisa dilakukan secara sembarangan seperti yang dilakukan terdakwa, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang ilmu tafsir Al-Quran. Dan menurut ahli hukum agama yang telah dihadirkan oleh penuntut umum, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan adanya kedekatan hubungan Allah dengan Nabi Muhammad, di antaranya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi jelaslah bahwa yang dikatakan terdakwa dengan mengatakan bahwa tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah adalah suatu pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. 9. Dalam pledoi penasihat hukum terdakwa halaman 273 poin 23 pada pokoknya penasihat hukum menyampaikan bahwa terkait dengan perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa umat Islam sesuai petunjuk dari Al-Quran harus mengimani dan membaca Taurat dan Injil sesuai dengan perintah dari Allah yang diwahyukan dan tertulis dalam Quran surat Al-Imran ayat 3. Dia menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Mempercayai dan juga mengimani kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, kemudian bahwa dan seterusnya, bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Terkait dengan pembelaan tersebut, kami penuntut umum sangat tidak sependapat. Penasihat hukum tidak jujur dalam menyampaikan apa perkataan terdakwa secara utuh di dalam video dengan judul Stop Pengajaran Jin pertanggal 21 Agustus 2021. Mengapa perkataan terdakwa tersebut dikatakan sebagai sebuah pemberitaan bohong? Maka harus dilihat terlebih dahulu dari perkataan terdakwa secara keseluruhan dalam video dengan judul Stop Pengajaran Jin URL HTTPS dan seterusnya pada menit 23:52 sampai dengan menit 27:09 pertanggal 11 Agustus 2001 di channel YouTube